الحمد لله الذي جعل الإسلام طريقا سويا ووعد للمتمسكين به وينهون الفساد مكانا عليا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من هو خير مقام وأحسن نديا وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله المتصف بالمكارم كبارا وصبيا أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيني بنفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الطاهرين أما بعد أيها الحاضرون kaum muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah pada kesempatan siang yang penuh dengan keberkahan ini kita semua bisa hadir di tempat ini. Kita semua masih diberikan kesehatan zahiran wa batinan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada siang yang penuh dengan berkah ini kita semua masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban dari Allah, yaitu melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Yang kedua kalinya, salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga besarnya, kepada para sahabat-sahabatnya, tabi'in ila yaumil qiyamah, termasuk kita yang hadir pada siang hari ini. Mudah-mudahan senantiasa diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga harapan terbesar kita kelak di yaumil mahsyar kita semua bisa mendapatkan syafaatul uzma dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan syafaat tersebutlah insyaallah kita semua akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama-sama junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah siang hari ini, izinkanlah kami mengajak kembali kepada para jamaah sekalian, wabil khusus mengajak kepada diri kami pribadi untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian imtisalu awamirillahi wajtinabin nawahi sirran wa alaniyatan zahiran wa batinan, yaitu senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan apa-apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha sekuat tenaga kita untuk menjauhi apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik secara diam-diam ataupun secara terang-terangan, baik dalam kondisi kita sakit, lebih-lebih ketika Allah berikan kesehatan zahiran wa batinan kepada kita sekalian, maka hendaknya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah setiap waktu, bahkan setiap detiknya, haruslah senantiasa kita tingkatkan kualitasnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saat ini kita masih berada di bulan Rabiul Awal. Maka izinkanlah kami kembali mengutip sebuah ungkapan yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Attas Az-Zabiri, di mana dalam sebuah buku karangannya beliau menyebutkan bahwa pernah terjadi dialog antara Nabi Daud alaihi salatu wassalam dengan Allah Subhanahu wa taala.
yang mana di dalam dialog tersebut Nabi Daud alaihi salatu wassalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, sesungguhnya penciptaan kecil apakah yang Engkau ciptakan yang ada di muka bumi ini?" Allah Subhanahu wa taala menjawab kepada Nabi Daud alaihi salatu wassalam, "Penciptaan terkecilku yang aku ciptakan di muka bumi ini yaitu nafas yang engkau hirup setiap harinya, nafas yang engkau hirup setiap detiknya, nafas yang engkau hirup setiap waktunya adalah merupakan penciptaan terkecil bagi Allah Subhanahu wa taala." Lalu bagaimana dengan kita mengaku selaku hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang hidup di muka buminya Allah Subhanahu wa taala, menyikapi penciptaan terkecil bagi Allah Subhanahu wa taala akan tetapi besar dan sangat besar buat kita selaku manusia yang hidup di muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Tanpa nafas manusia tidak akan pernah hidup. Tanpa udara dunia ini tidak akan pernah ada. Lalu bagaimana cara kita selaku hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala menyikapi penciptaan terkecil bagi Allah Subhanahu wa taala ini? Sudahkah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penciptaan yang Allah ciptakan ini? Kita hanya berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berikan harta yang banyak kepada kita, ketika Allah berikan pangkat jabatan, kedudukan, kekuasaan kepada kita, ketika Allah berikan kemewahan kepada kita, baru kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita banyak melupakan penciptaan-penciptaan yang Allah berikan kepada manusia, yang mana semuanya itu Allah berikan secara cuma-cuma kepada kita. Nafas yang kita miliki saat ini, belum lagi mata sebagai panca indera penglihatan yang Allah berikan secara cuma-cuma kepada kita, belum lagi telinga sebagai panca indera pendengaran kepada kita yang Allah berikan secara gratis kepada kita, belum lagi kenikmatan hidup yang lainnya Allah berikan kepada kita. Ini yang sering banyak kita lupakan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita membayangkan bagaimana seandainya nafas yang Allah berikan saat ini kepada kita, ketika kita terlelap dalam tidur kita, Allah cabut nyawa kita? Pernahkah kita membayangkan mata yang Allah berikan secara gratis kepada kita sebagai panca indera penglihatan, bagaimana seandainya Allah butakan mata kita saat ini? Pernahkah kita membayangkan telinga sebagai panca indera pendengaran kepada kita Allah berikan secara cuma-cuma kepada kita, Allah cabut nikmatnya, Allah tulikan telinga kita? Pernahkah kita membayangkan semua itu? Kita mengaku sebagai hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala banyak kufur atas nikmat-nikmatnya Allah yang berikan kepada kita selama ini. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'anul Karim Allah berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Jika kita pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka niscaya akan Allah tambah nikmat-nikmat yang lainnya. Tapi jangan salahkan ketika kita kufur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka siksanya Allah sangatlah pedih. Maka musibah yang terjadi kepada kita belakangan ini, jangan pernah kita bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala atas musibah yang Allah timpakan kepada diri kita. Perbanyak kita introspeksi diri kita. Jangan-jangan kita termasuk hamba-hambanya Allah yang kufur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita selama ini. Yang kedua, Nabi Daud alaihi salatu wassalam kembali bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau nafas yang Allah ciptakan selama ini adalah merupakan penciptaan terkecil yang Allah ciptakan di muka bumi ini, maka penciptaan terbesar apakah yang Allah ciptakan di muka bumi ini? Allah Subhanahu wa taala menjawab, aku ciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
penciptaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi ini adalah merupakan berkah dan hikmah terbesar buat kita yang mengaku sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di bulan Rabiul Awal ini kembali kami mengajak kepada para jamaah, wabil khusus mengajak kepada diri kami sendiri untuk senantiasa memperbanyak solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudahkah setiap saatnya, sudahkah setiap waktunya kita ingat kepada beliau? Sudahkah setiap waktunya kita membasahi lisan kita untuk senantiasa bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka dalam salah satu hadis qudsinya Allah berfirman, laulaka ya Muhammad lima khalaqtul iflaq. Maka sesungguhnya tidak aku ciptakan bumi dan seluruh isinya kalau bukan karena engkau ya Muhammad. Maka berbahagialah kita mengaku sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai detik ini, mengaku sebagai hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala, masih berikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di momentum Rabiul Awal ini perbanyak kita bersolawat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak kita lihat, banyak kita saksikan di akhir zaman ini, kita mengaku sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi terlalu banyak apa-apa yang telah beliau ajarkan kepada kita, kita tinggalkan. Sunnah-sunnah beliau banyak kita tinggalkan. Kita sudah tidak mau peduli lagi dengan sesama umat Islam. Kita tidak peduli lagi dengan sesama umat Islam yang mereka bukan golongan kita. Kita bahkan acuh tak acuh dengan umat Islam yang mana di dadanya tertanam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita menganggap saudara-saudara kita yang bukan golongan kita, bukan kelompok kita, mereka adalah musuh kita. Ini bukan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di bulan Rabiul Awal ini momentum yang paling tepat ketika kita masih diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan mahabbah kita, hadirkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minimal dimulai dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar menciptakan mahabbah kecintaan kita kepada Rasulullah, yang mana dengan demikian insyaallah kita akan semua bisa menjalankan apa-apa yang telah diajarkan dan sunnahkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bangga mengaku sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di penghujung ayat beliau, di penghujung ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala, bukan putri Fatimah Zahra kesayangannya yang dipanggil oleh beliau, bukan istri tercintanya Aisyah Khadijah yang dipanggil oleh beliau, bukan cucu kesayangannya Sayyidina Hasan wal Husain yang dipanggil oleh beliau, tapi di penghujung hayatnya yang beliau ingat adalah ummati, ummati, ummati. Suatu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk dengan para sahabat, aku rindu dengan saudaraku. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami ini sahabatmu ya Rasulullah. Bal antum ashabi. Rasulullah menjawab, kau bukan sahabat, kau bukan saudaraku, tapi kamu adalah sahabatku. Lalu siapakah yang kau maksud dengan saudaramu ya Rasulullah? Saudaraku, dia adalah orang yang tidak pernah hidup di zamanku. Dia adalah orang yang hidup tidak pernah melihat wajahku. Dia yang hidup setelahku. Tapi mereka beriman kepada Allah dan beriman kepadaku. Maka berbahagialah
Kita selaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana caranya kita mengaku sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa membuat kekasih Allah Subhanahu wa taala bangga dengan kita, bangga dengan umatnya yang senantiasa membasahi lisannya untuk selalu menyebut dan menjalankan sunnah-sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan momentum Rabiul Awal ini menjadikan salah satu mahabbah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana kedepannya senantiasa kita tanamkan dalam diri kita untuk mencintai beliau dan menjalankan semua yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala ashrafi ibadik sayyidina wa maulana Muhammadin wa an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghama liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa'lamu anna Allah amarakum bada'a fihi bi nafsihi wa sannam بملائكته قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وعلى أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي التابعين بإحسان إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات رب اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.